Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bertiga akan mempresentasikan tentang konversi energi surya menjadi listrik atau bisa disebut energi fotovoltaik. Perkenalkan, nama saya Ajeng Hasabila Firdaus dari NPM 15. Saya Diartanan Algifar Ihsan dengan NPM 20. Nama saya Raihana Widyani Hashim dengan NPM 240310230028. Oke, sebelum kita masuk ke energi fotovoltaik, sebelumnya apa itu matahari? Matahari adalah sumber energi cahaya yang dapat dimanfaatkan langsung atau dapat juga kita ubah menjadi bentuk energi lain, seperti energi panas dan juga energi listrik. Nah, sekarang kita masuk ke panel surya teknologi fotovoltaik. Dikenal sebagai panel fotovoltaik, perangkat ini dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia. Panel surya ini terdiri dari sel-sel fotovoltaik yang terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon. Ketika sinar matahari mengenai sel-sel ini, mereka menghasilkan arus listrik melalui efek fotovoltaik. Nah, panel surya banyak digunakan untuk menghasilkan listrik bersih dan berkelanjutan. Mereka sering dipasang di atap rumah atau atap bangunan, di lahan terbuka, atau bahkan di atas kendaraan seperti kapal dan mobil listrik. Ketika panel terhubung ke sistem pembangkit listrik, energi yang dihasilkan dapat digunakan langsung untuk memasok listrik ke rumah atau bangunan, atau dapat disimpan dalam baterai untuk digunakan saat matahari tidak bersinar. Oke, kita lanjut ke dalam prosesnya. Nah, pertama-tama itu, panel surya ini tuh dipasang menghadap ke arah matahari agar dapat menangkap sinar matahari dengan efektif. Nah, cahaya matahari ini tuh memiliki partikel-partikel energi yang disebut foton. Saat cahaya matahari mengenai sel surya tersebut, energi foton ini akan membangkitkan elektron-elektron yang ada dalam material sel surya tersebut, sehingga bisa menghasilkan tegangan atau voltase listrik. Kemudian, nah di dalam lapisan panel surya ini tuh ada dua lapisan yang bisa disebut semikonduktor. Nah, bagian atasnya itu bermuatan negatif dan bagian bawahnya itu bermuatan positif. Nah, bagian bermuatan negatif ini akan menangkap energi dari matahari yang kemudian dilepaskan ke bagian permukaan positif. Nah, terus listrik ini tuh perbedaan muatan di kedua konduktor ini tuh akan menghasilkan listriknya. Kemudian listrik ini tuh akan distabilkan arusnya dengan menggunakan stabilizer atau alat konversi. Dan pada akhirnya akan menghasilkan listrik yang siap digunakan. Selanjutnya, ada kelebihan dan tantangan dari energi surya ini. Yang pertama, kelebihannya ramah lingkungan. Jadi, energi surya ini tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polusi udara, menjadikan sumber energi ini bersih dan berkelanjutan. Selanjutnya, kelebihannya itu merupakan sumber terbarukan. Jadi, matahari sebagai sumber energi sebagai sangat melimpah dan akan terus ada. Nah, selanjutnya, biaya perawatannya juga dalam jangka panjang itu lebih murah. Jadi, sistem yang terpasang itu biaya operasionalnya dan pemeliharaannya cenderung rendah. Dan ini tuh lebih fleksibel, bisa dipasang di berbagai skala. Namun, di sini ada tantangannya. Tantangan yang pertama itu efisiensi yang terbatas. Jadi, ini tuh mempengaruhi dari cuaca. Jadi misalkan kalau cuacanya mendung, otomatis cahaya yang masuk pada energi surya ini tidak stabil. Selanjutnya, biaya awalnya itu memerlukan investasi yang besar. Namun setelah membeli, namun setelah investasi ini, biaya operasionalnya bisa disebutkan akan lebih murah. Nah, yang selanjutnya penyimpanan energinya mahal karena baterai yang digunakan ini eh, cukup memakan banyak biaya. Nah, selanjutnya, bagaimana sih sistem panel surya ini? Nah, dalam bidang industri gitu ya. Jadi, sistem industri ini
menggunakan cahaya matahari ke solar panel, di mana listrik yang dihasilkan disimpan dalam baterai atau langsung digunakan untuk mengoperasikan peralatan dalam sistem industri, seperti pompa, motor, atau mesin produksi. Jadi, sistem ini dilengkapi dengan inverter untuk mengubah listrik DC dari panel menjadi AC, sesuai kebutuhan peralatan industri. Ini mengurangi ketergantungan pada listrik konvensional dan menekan biaya operasional. Nah, di sini ada panel kontrol. Panel kontrol ini berfungsi sebagai mengatur atau memantau aliran listrik dari sistem fotovoltaik. Nah, panel ini memastikan bahwa listrik yang dihasilkan stabil, mengontrol distribusi dari berbagai peralatan, dan melindungi dari lonjakan tegangan, serta mengoptimalkan kinerja sistem dengan menyesuaikan output sesuai kebutuhan. Nah, ini juga mencakup peralatan pengaman seperti pemutus sirkuit untuk mencegah kerusakan peralatan. Baik, mungkin cukup segitu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.